Vivre. Ouais. Sebuah kisah nyata tragis yang telah mengejutkan dunia datang dari seorang wanita Prancis ini. Ia berhasil menguatkan dirinya dan berani untuk speak up ke hadapan media guna menceritakan kisah kelam kehidupannya. Siapa sangka wanita yang terlihat ceria ini telah menyimpan sisi gelap kehidupannya. Bagaimana tidak, sosok yang selama ini dianggapnya sebagai seorang ayah tega melakukan tindakan tak senonoh kepadanya hingga ia harus melahirkan 6 anak di usia yang masih sangat belia. Bukan hanya itu saja, rupanya sang ayah bersama dengan istrinya juga melakukan sejumlah tindakan di luar nalar lainnya. Lalu, bagaimanakah cara Lydia menyelamatkan dirinya dan bagaimana pula ia mampu bertahan hidup? Simak di cerita selengkapnya. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya hari ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti pengen merekomendasikan salah satu channel true crime yang juga merupakan favorit dari Miranti. Apalagi kalau bukan Weekly Crime Stories yang akan rutin menghadirkan beragam kisah nyata dari dunia kriminal, pembawaan yang menarik, dan kisah-kisah pilihan yang dihadirkan. Tentunya membuat kita betah sekaligus mendapatkan banyak asupan informasi di sana. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kalian yang tertarik dengan kisah nyata kriminal ini, langsung ya subscribe channel keren Weekly Crime Stories. Untuk linknya udah Miranti cantumkan di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1971. Selamat menyaksikan. Wanita ini bernama Lydia Guardo. Ia lahir pada tanggal 13 November tahun 1962 di Maisons-Alfort, Prancis. Pada saat ibu Lydia mengandung dirinya, sang ibu bertemu dengan seorang pria bernama Raymond Guardo dan mereka pun kemudian menjalin hubungan asmara. Setelah melahirkan Lydia, ibu kandungnya itu lalu putus dengan Raymond dan kemudian meninggalkan Lydia beserta kedua saudara kandungnya, yakni kakak laki-lakinya yang bernama Bruno dan kakak perempuannya yang bernama Nadia. Anak-anak itu lalu ditinggalkan di sebuah panti asuhan oleh sang ibu. Yang lebih menyedihkan lagi, ayah biologis dari anak-anak ini tidak pernah muncul sama sekali. Lydia telah menghabiskan 3 tahun pertama kehidupannya di panti asuhan. Sementara Raymond, mantan kekasih ibu kandungnya itu, menjalani hukuman penjara karena perampokan bersenjata. Setelah Raymond dibebaskan, ia lantas memperoleh hak asuh atas Lydia dan kedua kakak kandungnya, yakni Bruno dan juga Nadia. Setelah berhasil mengambil ketiga anak-anak itu dari panti asuhan, Raymond pun lalu pergi bersama anak-anak itu ke sebuah rumah di kawasan Mux. Di sanalah kemudian mereka tinggal. Pada tahun 1975, Raymond kembali membawa anak-anak itu pindah ke kawasan Colombes. Kemudian, Raymond pun bertemu dengan seorang wanita bernama Lucienne melalui sebuah iklan pada saat dia di penjara. Sampai akhirnya, sang wanita itu pun dibawa oleh Raymond pindah ke rumahnya. Lucienne menyebut dirinya sebagai ibu, tetapi Lydia dan saudara-saudara kandungnya sangat tahu bahwa dia bukanlah ibu kandung mereka. Ketiga bersaudara itu
menjadi sasaran pelecehan seksual dan penganiayaan secara fisik yang terkadang melibatkan benda-benda seperti gergaji, palu, dan juga silet. Lydia sangat ingat bahwa Lucien yang dianggapnya sebagai ibu tirinya itu memandikannya dengan air panas yang menyebabkan luka bakar tingkat 3 di tubuhnya. Masalah ini akhirnya memaksa Lydia untuk dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu, Lydia pun tidak pernah lagi mengenyam bangku pendidikan sampai akhirnya dia menjadi buta huruf dan semakin tertinggal dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Bukan hanya itu saja, selama mandi, Raymond kerap mengambil foto-foto Lydia dan memaksanya untuk tersenyum. Meskipun ia kerap kali disiksa oleh Raymond, namun Lydia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak disekap di rumah itu. Sampai pernah, pada suatu hari, Lydia mencoba melarikan diri dan menelpon bantuan hukum, tetapi Raymond berhasil menangkapnya kembali. Pada saat itu, polisi memutuskan untuk mengembalikan Lydia kepada Raymond karena menganggap Lydia adalah anak-anak di bawah umur yang sedang melakukan kenakalan wajar dengan kabur dari rumah orang tuanya. Dikarenakan Lydia telah berani-beraninya kabur, sebagai hukuman, Raymond yang kejam itu pun mulai membakarnya dengan menggunakan air keras di kaki, lengan, dan perutnya. Lydia sempat juga berpikir bahwa apa yang Raymond lakukan terhadap dirinya adalah hal yang normal dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya, sehingga ia tidak berpikir sama sekali untuk kabur dari rumah itu. Adapun cerita pada saat dia kabur kala itu dikarenakan sang ayah memukulnya terlalu keras. Selain itu, Lydia juga mengatakan bahwa ia sangat takut untuk bersosialisasi dengan orang-orang di luar rumahnya. Pada usia 15 tahun, Bruno, kakak Lydia, mengeluh kepada layanan sosial tentang penganiayaan yang ia dapatkan dan dia akhirnya dibawa pergi dari rumah itu. Kemudian, pada usia ke-20 tahun, Nadia, kakak perempuannya, juga meninggalkan rumah horor itu dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Sementara Lydia tetap bertahan di sana. Lydia mengaku bahwa sang ayah mulai melecehkan dirinya secara seksual sejak dia berumur 10 tahun. Parahnya, Raymond akan mencatat siklus menstruasi Lydia dan ia berulang kali melecehkannya secara seksual. Sampai akhirnya, wanita malang itu pun melahirkan 6 anak yang semuanya merupakan benih dari Raymond, pria yang selama ini dianggapnya sebagai seorang ayah. Selama kehamilan pertamanya, pada saat usia 19 tahun, dia diikat selama hampir 9 bulan untuk mencegahnya dari kemungkinan aborsi. Lydia hanya akan dibawa ke rumah sakit pada saat-saat terakhir sebelum melahirkan. Anak-anak tak berdosa itu lahir antara tahun 1982 hingga tahun 1993. Pada tahun 1996, kakak Lydia yang bernama Nadia pergi ke kantor polisi dan melaporkan pelecehan seksual dan penyiksaan yang ia alami selama masa kecilnya. Lucien, ibu tiri mereka, juga pernah ikut serta dalam penganiayaan fisik terhadap anak-anak itu. Ia juga melakukan hal yang tidak manusiawi lainnya, yakni hanya menonton dan tertawa saat Raymond melecehkan anak-anak tak berdosa itu secara seksual dan melakukan penganiayaan secara fisik kepada ketiga bersaudara itu. Pada tahun 1999, Raymond pun dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian, Lydia yang kala itu sudah berumur 37 tahun, akhirnya dapat menikmati kehidupannya dengan bebas. Sedangkan Lucien, ibu tirinya, kemudian ditangkap dan ia didakwa karena tidak melaporkan kejahatan yang telah suaminya lakukan kepada anak-anak itu. Bukan hanya itu saja, ia juga didakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu anak Lydia.
Sedari tahun 1971 hingga tahun 1999 atau sekitar 28 tahun, Lydia telah merasakan hal-hal yang teramat sangat menyakitkan di dalam kehidupannya. Kini, wanita itu pun masih tinggal di desa sekitar 60 km di timur Paris, tepatnya di rumah yang sama saat Raymond masih ada dan ia tidak pindah dari sana. Akan tetapi, Lydia mengaku tidak berani pergi ke loteng, tempat ia dilecehkan dan disiksa oleh Raymond. Dikarenakan terdorong oleh kisah nyata yang dialami oleh Elisabeth Fritz, yakni seorang wanita warga negara Austria yang juga mengalami penyekapan, pelecehan seksual, dan penganiayaan oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun lamanya. Pada tahun 2008, Lydia pun akhirnya berani untuk menceritakan kisah kelam kehidupannya di hadapan publik. Bahkan, ia berharap dirinya bisa berteman dengan Elizabeth yang senasib dengannya, sehingga ia tidak akan terlalu merasa sendirian. Lydia juga berani mengungkapkan kisahnya ini dengan harapan bahwa mungkin saja ada lagi di luar sana orang-orang yang memiliki nasib serupa seperti dirinya dan Elizabeth, untuk berani mengungkapkan apa yang terjadi agar bisa segera diselamatkan. Kini, Lydia telah menikah dengan seorang pria yang baik, yang selalu mendukung dan menyemangatinya. Oleh sebab itulah, Lydia berani untuk mengajukan tuntutan hukum kepada sang ayah. Dengan suaminya ini, Lydia sudah dikaruniai 2 orang anak. Pengacara Lydia yang bernama Mikowski mengatakan bahwa ini adalah skandal nyata. Bila tidak ada kasus Elizabeth di Austria kemarin, maka tidak akan ada yang berani bicara. Ia juga menambahkan bahwa terdapat kerusakan parah pada sistem hukum, polisi, dan pelayanan sosial di Perancis. Lydia telah muncul di acara-acara TV dan ia telah memberikan wawancara publik. Tapi, ia mengaku masih menyayangi ayah angkatnya itu, meskipun ia dilecehkan. Setelah ayah angkatnya meninggal dunia, Lydia masih menyimpan fotonya di sakunya. Vivre. Ouais. Lydia et Sylvain tentent ici de reconstruire une vie. Mais dans ce décor, l'ombre de l'ogre n'est jamais bien loin. C'est un monstre. Pada tahun 2008, Lydia merilis sebuah buku tentang kisah nyata kehidupannya yang berjudul The Silence the Others, yang artinya adalah keheningan orang lain. Demikianlah kisah nyata yang dapat Mirati sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.